yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku.
hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Selamat tahun baru. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Di tahun yang baru, di awal tahun ini Tuhan, kami boleh mengawali dengan ibadah kami, sehingga kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Dan terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan-Mu di tahun yang sudah berlalu. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa, semua ada oleh karena anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh tetap ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih daripada-Mu. Tuhan, biarlah
mulai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mau berkati urapan kuasa Roh Kudus ada atas kami semua ya Bapa, dan juga bagi pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini ya Bapa, baik WL Singer, pemain musik multimedia maupun sound system, dan Asyir kolektan juga Tuhan, biarlah mereka juga penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami boleh menjadi berkat bagi kami. Dan juga Tuhan, Engkau mau berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa, dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus, isi hati-Mu disampaikan kepada kami ya Bapa, untuk bekal kami Tuhan, selama kami melangkah bersama dengan Engkau di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila mana ada satu oknum yang tidak suka dengan ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, saat ini juga Tuhan, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tempat ini, sehingga tempat ini adalah rumah doa. Di sini adalah hadirat-Mu yang hadir di atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia secara bersama-sama. Kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, dan adalah selamat dan pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman yang kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Selamat tahun baru. Baik yang di tempat ini, saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini secara online. Mungkin ada yang sedang liburan, mungkin ada yang baru bangun, mungkin habis malam tahun baruan. Tidak apa-apa, kita mau bersama-sama beribadah, kita mau menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya tahun ini kita diberkati, amin. Amin. Dunia boleh bilang apa saja, kemarin kita sudah dibekali firman Tuhan sama Pak Yosia. Dunia boleh bilang apa saja, kita pegang firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita, amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian iman pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan pagi ini untuk bernyanyi dengan iman, bernyanyi dengan percaya bahwa kita diberkati di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita naikkan dengan sukacita pujian ini. Haleluya.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan, anugerah Tuhan bagiku. Oh haleluya. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Pengulangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wah, setiap kita menyanyikan puji-pujian, saya percaya pujian itu ada kuasanya, amin. Amin. Dan kita akan perkatakan ini sepanjang tahun, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menjaga kita. Tema tahun 2023 adalah tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Kalau gitu kita nyanyi ya. Pakai bahasa Inggris sedikit nggak apa-apa ya. Tapi kita mau imani pujian ini dengan iman. Kita percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Haleluya. I believe in you. I believe in yang percaya. I believe Katakan lagi. I believe in you. I believe. Yes Tuhan, kami percaya. I believe in you. I believe. Through you, I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengatakan bahwa tidak melalui Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan apa saja, amin. Amin. Mata yang buta dicelikan, kubu-kubu, keterikatan dihancurkan. Amin. Karena kita hidup oleh iman. Yes. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan, amin. Amin. Kita menyanyikan lagi dengan sukacita karena kita percaya Tuhan kita besar, amin. I believe, amin. I believe in you. Yes. I believe in you. Through you, I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living
impossible. To you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Tuhan kekuatan kita. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yeah. I believe, Yang percaya pada Tuhan bilang, I believe, in you. I believe, yes. I believe in you. Amen. I believe in you. Kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya. Lagu ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi aneh. Tapi puji-pujiannya penuh kuasa, amin. Amin. Kita bisa lakukan apa aja bersama Tuhan. Yuk bangkit berdiri lagi. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Karena Tuhan kekuatan kita, amin. Haleluya. Biar kami boleh menaikkan pujian kami dengan iman Tuhan. Atau kekuatan kami. Haleluya. Berjalan bersamamu. Yes. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Dia yang mengangkat kita. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, kami punya jaminan dalam hidup kami. Yo. Berjalan bersamamu, yes. Tak akan ku gentar, amin. Tanganmu menopangku. Ini hidup yang kami harus jalani Tuhan. Jalani kehidupan. Oh haleluya. Engkau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Kau benteng hidupku. Tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau mengangkatku Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Jangan ingat 2023 kau mengangkatku. Kau mengangkatku, yes. Ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminanku. Yesus jaminan hidupku. Katakan. bersama-sama, kau kekuatanku.
Saudara. Haleluya. Sungguh sukacita melingkupi kami, melingkupi kita semua pada pagi hari ini. Sepanjang tahun 2022, kebaikan Tuhan sudah nyata dalam hidup kami. Ya, Engkau tidak pernah gagal. Ya, Engkau tidak pernah salah. Dan kami percaya Tuhan, 2023 kami akan jalani di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Karena Engkau sungguh baik. Tidak pernah gagal. Sepanjang hidupku Kau setia. Nyatakan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Ingat kembali semua kebaikan Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu. Mari nyanyikan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku Engkau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Yes. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Tidak pernah kami menemukan kegagalan dalam Engkau Tuhan. Sepanjang hidupku Yes. Kau Engkau sungguh baik, sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dan seluruh Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan Ku Tuhan. nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan Ku Tuhan. nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kemuliaannya terbaik bagi Dia. Karena Dia sungguh baik Tuhan. Kami memuja Tuhan yang besar. Kami memuja Tuhan yang hidup. Tuhan yang kebaikannya tak pernah berakhir. Tuhan yang kemurahannya selalu ada. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami berterima kasih.
karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh, biar hidup kami memuliakan-Mu, biar hidup kami memuliakan-Mu. Yes. Biar nafas kami Tuhan memuliakan Engkau, karena Engkau sungguh baik. Apa yang bisa kami lakukan 2023 ini tanpa Engkau? Tidak ada. Bahkan kalau Tuhan tidak beserta kami tidak mau berjalan. Tapi karena kami tahu Tuhan beserta kami percaya kami akan kuat. Bersama-Mu ya Tuhan, aku akan berjalan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Bahkan bukan hanya berjalan, dengan sayap Tuhan kami akan terbang tinggi. Amen. Di tahun 2023 ini mengatasi segala permasalahan, mengatasi segala apapun juga yang ada di hadapan kami. Karena kami sanggup berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu sudah untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujiannya dengan iman. Oh, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Bahkan dengan sayap Tuhan, Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. bersama-Mu aku menang. Katakan dengan percaya, bersama-Mu aku menang. Sekali lagi dengan percaya, Bersama-Mu aku menang. Kemuliaan buat Tuhan. Wah, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami akan mulai tahun ini bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan kami besar dan dahsyat. Kami percaya Tuhan kami luar biasa dan ajaib. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segala puji-pujian kami ke dalam tangan-Mu. Puji-pujian yang boleh membangkitkan iman kami. Dan biar kami boleh pulang dari tempat ini. Setelah kami dibekali firman Tuhan. Kami lebih kuat. Kami lebih sadar bahwa Tuhan besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan satu pujian. Pujian yang sangat indah kata-katanya. Saya senang sekali dengan pujian ini. Karena kata-katanya luar biasa. Dan kita mau nyanyikan dengan percaya. Hari ini memang semua lagu kata-katanya adalah kata-kata iman. Yang kita ucapkan dengan percaya. Dan kita percaya Tuhan ada di atasnya. Bertahta dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ku pegang selalu setiap firman-Nya yang menuntun langkahku di jalan-Nya. Janji-Nya Dia membuatku berhasil dan beruntung di dalam segala sesuatu. Haleluya, aku berserah. Haleluya, ku berserah pada Yesus, mempelaiku, oh, sebab ku yakin Dia tak pernah
Gembala pada Bapak Gembala. pegang selalu setiap firman-Nya yang menuntun langkahku di jalan-Nya. Janji-Nya Dia membuatku berhasil dan beruntung di dalam segala sesuatu. Haleluya, ku berserah pada Yesus mempelaiku. Oh, aku yakin Dia tak pernah membiarkan dan tinggalkanku. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kekuatan dari setiap pujian yang kami dengar Bapak. Biarlah benar firman-Mu yang selalu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu yang selalu memimpin setiap langkah kami Tuhan. Dan pagi ini, saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini hati kami, dan biarlah Tuhan benih firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh berbuah di dalam hati kami. Berkati Bapak Pendeta Gembala kami Tuhan yang akan bagikan kebenaran firman. Biarlah kuasa dari domba Allah menaungi Tuhan supaya benar kebenaran firman yang akan disampaikan Tuhan itu dapat menguatkan setiap kami di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendapatkan bagian yang terbaik dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Mula pertama saya menyampaikan selamat tahun baru tepat hari ini ya. Puji Tuhan, hampir-hampir saya nggak bisa melayani karena 2 hari yang lalu saya harus ke IGD gara-gara tensi saya meledak. Setelah diukur oleh Dr. Lydia, nanjak terus. Hampir 170-180. Lari ke IGD. Tapi Tuhan campur tangan. Terima kasih pagi hari ini kita bisa bersama-sama memasukin tahun baru 2023. 1 Januari, bulan Januari 2023. Sebagaimana kita ketahui tema kita, subtema kita. Kalau tema utara jelas kita sudah hafal. Setiap janji Allah pasti digenapi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sudah diberkati beberapa hari sejak hari Natal sampai mungkin minggu yang lalu, Natal kemarin. Dan hari ini, Januari ini, subtemanya terambil dari 2 Korintus 3 ayat 9. 2 Korintus 3 ayat 9. Ini yang menjadi subtema kita sepanjang bulan Januari. Dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Inilah intinya. Subtema inilah di bulan Januari ini, agar semua orang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita bulan yang Natal yang kemarin, kita terus digenjot dengan janji Allah dan sebagainya. Dan saya percaya di bulan Desember ini, adakah pergumulan yang kita alami, masalah yang kita alami, yang belum terselesaikan.
Kita percaya, saudaraku, bahwa janji Tuhan terhadap pribadi-pribadi kita pasti terwujud, pasti terlaksana. Ya. Karena apa? Setiap firman yang disampaikan oleh Allah kepada kita lewat setiap hamba Tuhan di sini, siapapun ia, sumbernya Alkitab, sumbernya firman Allah ini. Bukan sumbernya di luar, bukan cerita-cerita yang lain. Inilah sumbernya. Nah, Alkitab juga memberikan teladan buat kita pagi hari ini yang dialami oleh Abraham. Tentu kita sudah mendengar minggu-minggu bulan Desember ini, tentu ada yang menyinggung, ada yang diuraikan dan sebagainya. Pagi ini saya mengajak satu contoh, satu tokoh yang ditulis di Alkitab. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 3, 4, dan 5. Kejadian 17 ayat 3, 4, dan 5. Mari dibaca. Kejadian 17 ayat 3, 4, dan 5. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Inilah firman Allah yang ditujukan kepada Abram. Dia bilang, dari pihak Tuhan, inilah perjanjianku dengan kamu, dengan engkau. Engkau menjadi bapak sejumlah besar. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Karena apa? Karena namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti bagi setiap pribadi, Tuhan punya rencana buat saudara. Apapun yang Tuhan rencanakan, pasti yang terbaik. Walaupun kita harus melalui proses, berbagai proses, yang mungkin tidak mengenakan, mungkin menakutkan, mungkin melemahkan kita. Segala sesuatu yang kita alami itu ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan pasti di balik semua proses itu, pasti ada rencana yang indah. Oleh karena itu, saudaraku, di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi masalah dan sebagainya yang kita alami, jangan seringkali menyalahkan Tuhan. Jangan seringkali ngomel atau menggerutu. Segala sesuatu yang kita alami pasti ada rencana Tuhan yang kita tidak ngerti. Tapi pasti ujungnya adalah kebaikan kita. Abraham ini pun mengalami hal yang sama. Di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-15 dan 16, pasal yang sama. Kejadian 17 ayat 15 dan 16. Kejadian 17 ayat 15 dan 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Allah berfirman kepada Abraham. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut lagi dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ya, 16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Luar biasa. Ini yang diberikan Tuhan
dijanjikan, Allah berfirman kepada Abraham. Ya, Allah berfirman akan menjadi ibu. Ayat 17 coba lebih jauh. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ini hati-hati saudaraku. Seringkali kita mengalami ketidakkeyakinan. Ragu-ragu. Ini yang dialami oleh Abraham. Begitu dia mendengar hal-hal yang disampaikan Tuhan lewat firman-Nya, Nabi Abraham ketawa, cengengesan. Mana mungkin orang yang berumur 100 tahun, istrinya 90 tahun, mana mungkin. Mungkinkah itu, kata Abraham? Hati-hati saudaraku. Ini peringatan buat kita. Jangan sampai setiap firman yang kita dengar ataupun kita alami, di saat kita bergumul, kita di dalam masalah, ada firman yang begitu menyenangkan, memberikan kekuatan. Mana mungkin. Mana mungkin. Jangan sampai itu kita lakukan. Mungkin di tahun 2022 kita mungkin mengalami hal itu. Mana mungkin kata oleh kuasa darah sembuh, oleh kuasa bilurnya sembuh, kok nggak sembuh-sembuh. Apa benar? Apa benar? Timbul keraguan. Hati-hati saudaraku. Di tahun 2022 mungkin kita mengalami itu. Tapi masih kita masuk dalam tahun 2023 ini. Kita yakin setiap janji Tuhan pasti digenapi. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Namun prosesnya itulah yang kita harus lalui. Kita lalui yang enggak enak. Tapi mari pada tahun baru ini Tuhan, kita mau merubah, kita betul-betul sungguh-sungguh meyakini setiap firman yang disampaikan lewat Alkitab ini. Yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang menyampaikan. Ingat, setiap orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman ini, dia dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Isi Tuhan. Jangan sampai kita meremehkan. Jangan sampai kita ngenyek atau sejenisnya. Kita harus yakin setiap firman yang kita dengar tiap minggu, kita harus betul-betul kita hargai. Sebab itu firman. Ayat 10. Kisah Kejadian 18 ayat 10. Lebih jauh ya. Kejadian 18 ayat 10. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya. 11, 12. Kejadian 18 ayat 11 dan 12. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Kembali ini tuh istrinya. Dia juga menertawakan. Seakan-akan gak mungkin. Dia bilang apa itu? Ayat 12 coba diulang, baca. Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Tertawalah ya. Terus? Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Coba ya. Ini saudaraku, meledek. Mana mungkin wong aku sudah layu.
Ya, tuanku atau suamiku sudah tua. Mana mungkin diketawain. Saudara. Hati-hati saudaraku. Ini istrinya mentertawakan, mana mungkin. Ya, jangan sampai kita di tahun yang akan tahun 2023 ini punya sikap seperti ini. Tidak yakin akan setiap firman yang disampaikan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Setiap firman pasti terjadi. Ya, haleluya. Ayat 18, pasal Kejadian 18, 14, 15. Kejadian 18 ayat 14 dan 15. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ini Sarah, saudara. Dia bilang apa? Sarah menyangkal. Aku tidak tertawa. Yang ngomong gitu, saudara. Aku enggak ketawa kok. Tapi apa Tuhan bilang? Sebab ia takut katanya. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Tuhan tidak bisa ditutupi. Apapun yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu persis. Sarah atau mendengar dia akan melahirkan, diketawain. Betul-betul tertawa dia. Tapi Tuhan Maha tahu. Apapun dalam isi hati Sarah, Tuhan tahu, bahkan dia menyangkal. Aku enggak tertawa. Tuhan enggak bisa dibohongin. Tuhan enggak bisa ditutup-tutupin. Ini pelajaran buat kita, sedangkan sampai seorang pun, kita pun menertawakan atau meremehkan ataupun tidak meyakini setiap firman yang kita dengar. Seringkali kita menolak, apa mungkin. Ingat, apapun yang kita ada ingatan kita, Tuhan Maha tahu. Di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang tersembunyi. Semua apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu pasti. Ini pengajaran buat kita, jangan sampai kita menutupi apa dalam hati kita. Tuhan Maha tahu. Oleh sebab itu saudaraku, pada pagi hari ini, dengan jelas jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Haleluya. Satu saat Yosua dipanggil oleh Musa. Yosua dipanggil oleh Tuhan. Ini dicatat di Alkitab, di dalam kitab Ulangan. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Ya. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Ya. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Ya. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. 8. Ayat 8, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini pengalaman Musa tatkala dia memanggil Yosua. Dia diingatkan mereka bersama-sama akan masuk ke negeri perjanjian. Akan bersama-sama memasuki negeri perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Apa pesannya Musa? Dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jangan sampai mereka ragu-ragu. Jangan sampai mereka enggak yakin. Maka diberi pesan. Ya, dikatakan apa? Engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri itu yang dijanjikan Tuhan. Ini yang dilakukan Musa. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Jangan takut dan jangan patah hati. Ini yang dipesankan Musa kepada Yosua. Dia akan memimpin bangsa ini untuk masuk ke negeri perjanjian. Jangan sampai dia terulang seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah yang seringkali menertawakan. Tidak yakin. Dan inilah yang ditulis oleh Ulangan. Karena tahu bahwa pasti mereka akan ragu-ragu. Maka dengan tegas Musa memanggil Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama. Demikian juga kita, saudaraku. Kita akan masuk di tahun yang baru. Dunia mengatakan tahun 2003 macam-macam. Seringkali memprovokasi kita. Jika kita takut, khawatir, bahkan termasuk presiden pun memberikan penjelasan bahwa tahun suram, tahun yang seram, tahun yang yang gelap. Waduh, macam-macam saudara. Tapi bagi orang yang percaya, ingat janji Tuhan. Seperti halnya Musa menyampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, kalau di tahun 22 itu kita seringkali meremehkan firman. Seringkali kita acuh. Seringkali kita mengabaikan. Mari pada pagi hari ini di tahun yang baru ini, kita mau sungguh-sungguh mengimani firman yang kita terima. Sebab firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Siapapun dia. Jangan kita meremehkan. Jangan kita mengabaikan. Karena inilah sabda Tuhan. Oh haleluya saudaraku. Biar pagi hari ini kita pun yakin. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Asal kitanya serius. Kita sungguh-sungguh. Di dalam mengiring kepada Tuhan kita sungguh-sungguh. Dan kita percaya janji Tuhan pasti digenapi. Ya, janji Tuhan pasti digenapi. Kita nyanyikan lagu tadi. Ya, lagu tadi. Ku pegang. Haleluya. Singer nyanyikan.
Ku pegang teguh setiap firman-Nya yang menuntun langkahku di jalannya. Janjinya Dia membuatku berhasil dan beruntung di dalam segala sesuatu. Haleluya, ku berserah pada Yesus, mempelaiku, oh, sebab ku yakin Dia tak pernah membiarkan dan tinggalkanku. Biar kita yakin Dia tak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Yang penting biar kita sungguh-sungguh percaya setiap firman yang disampaikan. Firman ialah firman Allah. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini, mungkin waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu kita seringkali acuh, meremehkan. Mari di tahun yang baru ini, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Apapun pergumulan kita, itu proses. Tuhan izinkan terjadi buat kita semua. Pasti ada rencana Tuhan yang baik. Amin. Ya, jangan kita ragukan. Saya pun mengalami, saudara. Sejak Oktober saya mengalami. Kita proses. Sampai hari ini saya percaya bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Asal kita sungguh-sungguh mengimani. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Sebab ku teguh setiap firman-Nya yang menuntun langkahku di jalannya. Janjinya Dia membuatku berhasil dan beruntung di dalam segala sesuatu. Haleluya, ku berserah pada Yesus, mempelaiku, oh, sebab ku yakin Dia tak pernah membiarkan dan tinggalkanku. Haleluya. Kalau Abraham dan Sarah menertawakan apa yang disampaikan Tuhan lewat firman-Nya, di hadapan Tuhan tidak tertutup. Tuhan tahu. Sebab itu pagi hari ini di hadapan kita ada roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Kita tahu kita perlu sungguh-sungguh bertobat dan minta ampun. Seperti tema kita bulan Februari Januari ini. Nanti akan lanjut oleh hamba-hamba Tuhan, akan dipaparkan sesuai dengan subtema kita pagi. Kita bangkit berdiri sama-sama. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani dan singerkan nyanyian sebuah pujian yang berkaitan dengan perjamuan suci. Haleluya. Terima kasih. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa
dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan siap mengampuni kita. Tuhan siap untuk mengampuni segala kesalahan kita. Sebab Tuhan sangat sayang pada saudara. Saudara adalah milik kepunyaannya. Biar firman Tuhan pagi hari ini mengajar, mengingatkan kita. Biar kita percaya setiap sabda Tuhan, setiap janji Tuhan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, Tuhan punya maksud buat kita. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lembut. Dan nanti Pendeta Pratama Leoni berdoa buat firman, dan kemudian lanjut dengan perjamuan kudus. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami percaya ya Bapa, lewat firman-Mu yang meneguhkan kami pada pagi hari ini, Yesus. mengawali langkah kami menjalani hari-hari di tahun 2023. Kan firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan pedoman, firman-Mu memberikan tuntunan supaya kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami percaya setiap firman-Mu pasti ada kuasa. Setiap firman-Mu pasti akan meneguhkan. Setiap firman-Mu pasti akan memulihkan dan membentuk kami makin hari makin sempurna. Karena Tuhan, Kau menginginkan kami menjadi mempelai-Mu yang sempurna, tak bercacat dan tak bercela. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang sudah memaparkan, Tuhan juga akan pakai lebih lagi, sehingga di hari-hari yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, tema-tema firman Tuhan terus menuntun kami, domba-domba-Mu, untuk berjalan sesuai dengan arah daripada apa yang menjadi kehendak Bapa. Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami menghadapi perjamuan kudus Tuhan. Ada kuasa bukan saja di dalam nama-Mu, ada kuasa di dalam darah-Mu. Dan kalau kami akan makan dan minum Tuhan, maka kami akan dipulihkan. Kami yang susah akan dikuatkan. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang lemah akan dikuatkan. Dan kami semua akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu. Dan kami percayakan firman-Mu. Dan kami percaya akan perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini. Tuhan yang menolong, menyertai dan memberkati. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu atas perjamuan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami dan tahu persis setiap pergumulan kami. Kami percaya Kau pasti memberikan pemulihan, pertolongan yang luar biasa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, ada kuasa. Ya, Mas Wahyu. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yang sudah terima berdiri ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada yang belum terima? Pegang roti tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi. Dan pegang anggur di tangan kirimu, letakkan di dadamu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tahu persis setiap anak-anakmu ini. Mereka adalah milikmu Tuhan. Umat kepunyaanmu. Kami percaya apapun pergumulan mereka, kami percaya Kau tidak pernah membiarkan. Terlebih kami yakin Tuhan, di saat kami berada di tahun 2023, Kau pasti menyertai kami. Kau menuntun kami agar kami berjalan menurut jalan-Mu. Dan kami percaya Kau akan memberikan kekuatan, kesehatan, keberhasilan, dan keberuntungan. Sebab itulah mau-Mu buat kami. Tuhan, kami tidak akan ragu, tidak akan takut akan setiap firman yang Kau beritakan kepada kami. Kami adalah domba-Mu. Kami nurut akan setiap apa yang Kau perintahkan kepada kami. Sebab kami yakin janji-Mu pasti Kau genapi. Bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun pergumulan saudara, ingat, Dia pasti membela dan menolong-Mu.
sebelum kita makan bersama, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan Tuhan Kristus? Jangan ada seorang pun yang bimbang dan takut. Kita harus percaya. Kita percaya. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Persiapkan anggur. Haleluya, sebelum kita minum. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia pasti akan datang. Jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Dia pasti datang kali kedua, menjemput umat kepunyaannya. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar gelas-gelas akan dikumpulkan. Ya, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh membekali kita. Jangan lupakan firman. Setiap hari berjalan di dalam kekuatan firman Tuhan. Sambil gelas-gelas dikumpulkan, kaum bapak, kaum ibu boleh mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Saya persilahkan. Mungkin yang mengumpulkan gelas juga nanti ikut menyanyi. Jadi saya persilahkan untuk mempersiapkan diri. Yuk.
Puji Tuhan. Para petugas persembahan boleh mempersiapkan diri. Kita akan bawa persembahan buat Tuhan. Saya persilakan juga jemaat untuk mempersiapkannya. Kita akan naikkan satu pujian Jalan Serta Yesus sementara persembahan diedarkan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Nanti saya minta Ibu Delima yang berdoa buat firman Tuhan. Buat firman Tuhan, buat persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah dikumpulkan. Bila ini dapat membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, juga memberkati pelayanan dari rekan-rekan sekalian. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 1 Januari 2023. Persembahan dapat melalui transfer atau juga bisa memindai kode QR yang tersedia. Ibadah Raya Minggu 8 Januari 2023, minggu depan kita akan kembali di Ibadah Raya di tempat ini jam 7 pagi. Pelatihan Literatur Kristen. Pembicara Dr. Insinyur Daniel Simamora MA. Setiap Senin tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23 dan tanggal 30 Januari 2023 pukul 18 sampai pukul 20. Bertempat di GBI Paturyani Suryani, Jalan Suryani nomor 56. Ini terbuka untuk seluruh jemaat dengan biaya pendaftaran 100.000 untuk mengganti konsumsi. Pendaftaran untuk jemaat Suryani kepada Bapak Andreas Chandra. Bagi jemaat yang memesan foto saat foto booth atau yang sudah difoto saat foto booth yang lalu, dapat diambil setelah ibadah selesai. Dapat menghubungi Ibu Shelly. Himbauan kesehatan, kita tetap menjaga. Lalu selanjutnya adalah berikut jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Selamat ulang tahun buat seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati. Berita kedukaan. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Chang Sui Moi atau kita kenal dengan Apoh, istri dari Bapak Bong Bun Sin dalam usia 78 tahun pada hari Jumat 30 Desember 2022. Jenazah disemayamkan di rumah duka Nana Rohana Ruang H. Jadwal ibadah kedukaan, ibadah penghiburan Minggu 1 Januari 2023 pukul 7 malam, nanti malam. Lalu ibadah pelepasan dan pemakaman Senin 2 Januari 2023 pukul 8.30, setengah 9 pagi besok dan akan berangkat menuju pemakaman Pandu pukul 9 pagi. Atas nama Gembala, Pengurus dan Jemaat GBI Paturyani kami mengucapkan turut sepenanggungan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dukungan doa, kita akan berdoa untuk Bapak Sengseng, Bapak Herman, suami dari Ibu Liliana, Ibu Dede Rohana atau Ibu Deborah, Ibu Evi Mega, Ibu Cuilin,
Dan kita juga berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Chang Sui Mei, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan. Pelayanan doa dan informasi, bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan doa dan informasi boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di atas. Buat jemaat yang belum mendapatkan kalender, dapat menghubungi Bapak Yosia, 1 keluarga 1. Demikian pengumuman hari ini, sepertinya tidak ada pengumuman yang lain. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan berdoa dan saya mengundang Bapak Pendeta John Samuel. Silakan. Mari kita nyanyikan, Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di atas surga, puji terima kasih. Sekali lagi kita lakukan pujian ini dengan setengah suara. Dan sebentar saya minta Pendeta Madia Yusiana Sarah menutup dalam doa dan saya doa berkat. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini di tahun yang baru ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini, oh Tuhan sepanjang tahun 2023 ini, Tuhan pasti menyertai, oh Tuhan memimpin dan memberkati dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan berpegang penuh kepada janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Demikian mereka juga yang ada beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati mereka yang dalam pergumulan kesehatan yang namanya telah disebutkan satu persatu tadi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Kami percaya saat ini juga Tuhan telah menjamah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan umat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Desember yang lalu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Turunlah berkat dan anugerah atas mereka. Berkat kesehatan, panjang umur, oh Tuhan, kesuksesan dan penyertaan perlindungan Tuhan selalu ada atas mereka. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan keluarga besar Tuhan dari Tuhan orang tua kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan. Kami percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam Tuhan pendidikan mereka. Demikian mereka juga yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan di mana sebentar kami akan kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan darah Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terimalah saudaraku.
segala berkat, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, dan kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat.